Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, ya kali ini saya akan mencoba membacakan ayat suci Al-Quran dan memaknai dan menerangkan. Mencoba membaca, memaknai dan menerangkan isi dari kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ya, tanpa berbasa-basi lama-lama, langsung saja kita mulai. Ya, ini Al-Qurannya. Ya, ini spesial sekali ya. Kalau ini Al-Quran yang dibungkus dengan kain batik yang begini, ini tidak sembarang ditemukan di mana ya. Ya, hanya dikhususkan hanya kepada orang-orang yang spesial saja. Ya, seperti saya ya. Nah, kalau tidak percaya, coba cari saja di mana-mana. Ya, Al-Quran yang dibungkus kain batik begini itu tidak beredar di mana-mana, hanya diperuntukkan untuk orang yang spesial saja. Oke, langsung saja kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakribun. Sadaqallahul azim. Sekarang ayat yang saya baca ini adalah surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Ya, langsung saja kita memaknai dan menerangkan isinya. Ya, untuk lebih barokah kan waktunya ya. Innalladzina kafaru. Ya. Innalladzina kafaru artinya sesungguhnya orang-orang yang kufur. Orang yang kufur ini adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah. Ya. Keluar dari ketaatannya. Ya, yang mana mereka itu tidak sudah kedatangan orang yang menyampaikan agama Allah tentang perintah menjalankan ibadah, membacakan sudah ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum, membacakan ayat Al-Quran berdasarkan tentang hukum halal haram dan hukum yang lainnya ya.
Akan tetapi mereka ini tidak percaya. Nah, itulah orang yang kufur. Sawaun alaihim, itu sama atas mereka. A'andartahum, adakah menakut-nakuti engkau Muhammad hum pada mereka? Am lam tunzirhum, ataukah tidak menakut-nakuti engkau Muhammad hum pada mereka? La yu'minuna, tidak iman mereka. Nah, saya akan menjelaskannya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang kufur, yaitu mereka orang yang tidak percaya, keluar dari ketaatan, ya taat, ya mereka dulunya ketika mau dilahirkan itu sudah berjanji akan mau beribadah, ya karena kewajiban ibadah ini itu dulunya oleh Allah telah ditawarkan sebelum kepada manusia ini, ditawarkan kepada semua makhluk ciptaannya, ya termasuk di dalamnya itu para hewan, tumbuh-tumbuhan, bumi, langit, dan juga manusia. Nah, di saat itu ceritanya ini setelah Allah menjadikan langit dan bumi serta semua isinya, Allah ini bertanya kepada ciptaannya, oh, siapa yang sanggup mengerjakan ibadah, perintahnya akan dimasukkan ke dalam surganya. Nah, ini setelah semua Allah ini menciptakan langit dan bumi beserta surga neraka, itu sudah sempurna semua, ya kewajiban beribadah ini ditawarkan kepada semua makhluk ciptaannya, ya terkecuali kepada iblis, juga terkecuali pada iblis, ya karena iblis ini memang sudah ditakdirkan untuk menggoda manusia, makanya tidak dibinasakan oleh Allah. Jadi barang siapa yang tergoda oleh ajakannya si iblis, ya ajakan si iblis ini untuk mengajak menyesatkan hambanya Allah, agar mereka semua punya teman, agar mereka ini punya teman di neraka, disiksa di neraka. Jadi makanya atas dasar perkataannya iblis ini, jadi kita itu benar-benar itu harus berhati-hati, bisa menjaga diri, jangan sampai terpengaruh oleh keindahan dunia. Ingatlah bahwa hidup ini hanya sekali, bahwa siapa yang berat dosanya akan dimasukkan ke neraka bersama dengan para iblis. Waspadalah. Jadi kita kembali ke ayat yang tadi, ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim, sesungguhnya orang-orang yang kufur itu sama kepada mereka. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, adakah menakut-nakuti kalian ke Muhammad? Ya Muhammad diperuntukkan karena dulu ini Al-Quran ini turunnya diberikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, ya. Dan sekarang ya ayat Al-Quran ini sudah sampai kepada seluruh masyarakat di bumi ini, ya bangsa bumi yang beragama Islam. Adakah menakut-nakuti ke Muhammad atau tidak menakut-nakuti ke Muhammad pada mereka? Itu sama saja, mereka tidak akan mau iman, ya. Nah, sebab kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah mengecap pada hati dan pendengaran mereka. Itu sebabnya mereka dinasihati bagaimanapun caranya, digoda bagaimanapun caranya, dinasihati, ditakut-takuti masa surga neraka, siksa, mereka itu juga mau diiming-imingi uang, harta benda, dan bahkan mungkin wanita, mereka tidak akan pernah mau iman. Ya, mengapa? Takdir mereka ini, karena takdir mereka ini hatinya itu sudah dicap oleh Allah, hati dan pendengaran mereka ini sudah dicap oleh Allah, tidak akan bisa iman.
Bagaimana Allah ini mengecap hati mereka? Jadi hati yang dicap oleh Allah itu tidak bisa menerima, selalu memberontak. Ketika dinasihati, disirami dengan kata-kata yang menuju kebenaran, yang baik, untuk diajak ke jalannya Allah, mengerjakan ibadah, itu tidak akan bisa menerima, karena hati mereka ini sudah tutup, sudah dicap, wah si ini tidak bisa menerima, tidak akan mau iman. Nah, dan juga pendengaran mereka ini terasa panas, tidak bisa menerima, hukum larangan yang ditentukan oleh Allah. Jadi hal-hal baik ini mereka tidak bisa, atau pendengar mereka ini tidak bisa menerima. Ya. Jadi jangan heran ya kalau di dalam keluarga kita, walaupun kita ini keadaannya orang ustaz, alim ulama, bahkan orang yang sudah berguru ke Mekah kepada para penerus dari keluarga Nabi kita Muhammad atau sahabat-sahabatnya, itu kita tidak akan bisa menyadarkan mereka untuk mengikuti jalan kita, memasukkan mereka ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran agama Islam. Ya, karena di sini Allah sudah mengecap hati dan pendengaran mereka yang sudah Allah kehendaki. Wa ala absorihim, dan atas penglihatan mereka ghisyawatun, tertutup. Dan juga pada pandangan mereka ini untuk melihat, untuk mau jalan ke tempat-tempat yang mengajarkan ilmu agama tentang kebenaran, mereka itu sudah penglihatan mereka itu telah ditutup. Pasti tidak akan mau jalan ke situ, maunya itu jalan mencari yang enak-enaknya saja, ya jalan menuju neraka. Ya seperti mungkin ya ketika melihat temannya mabuk-mabukan, mereka tuh lebih memilih menemani teman-temannya untuk mabuk-mabukan daripada mendengarkan ceramah di masjid, mengikuti pengajian, atau mungkin di jalan ketemu, ya, atau mungkin di jalan ketemu wanita penggoda, wanita malam. Pasti mereka itu akan terpengaruh karena penglihatan mereka ini telah ditutup dari hal-hal kebaikan. Ya, jadi hati mereka ini tidak akan pernah bisa menjalankan kebaikan. Pendengaran dan juga mata mereka itu tidak akan bisa. Jadi adapun rezeki yang mereka dapat itu diperuntukkan hanya untuk senang-senang, tidak untuk digunakan mencari pahala. Ya seperti mungkin ya kita sedekah, berbagi, ataupun menolong saudara-saudara kita, bahkan sampai memberi nafkah, yaitu uang yang kita dapat, kita simpan, ya karena itu tidak akan pernah digunakan untuk ke situ menjalankan kebaikan. Walahum, dan bagi mereka nanti di akhirat adzabun azimun, siksaan yang besar. Dan bagi mereka nanti orang yang orang yang Allah cap hatinya, yang Allah tutup pendengarannya, penglihatannya, nanti di akhirat mereka akan mendapatkan siksaan yang besar. Siksaan yang besar, ya kita berbicara siksaan di akhirat, yaitu di dalam neraka. Diterangkan di dalam Al-Hadis itu mengatakan panasnya api dunia itu 1000 kali tingkatan baru satu di akhirat. Itu sangat panasnya.
api di akhirat itu belum sampai kita masuk, baru hawa panasnya itu kulit ini sudah mengelupas, meleleh kayak lilin. Kalau kita melihat lilin yang dibakar tuh, ya itu meleleh, ya, seperti itu. Atau mungkin coklat yang dibakar, ya, itu akan meleleh, sama dengan kulit kita ini akan meleleh. Yang tersisa hanya tengkorak saja. Namun dikembalikan lagi oleh Allah untuk disiksa, bisa merasakan siksaan. Kalau mungkin kita pernah tahu, kita pernah mendengar paman Nabi Muhammad saja, karena dia itu pamannya seorang nabi, siksaan yang paling ringan yaitu diambilkan bara dari neraka, bara api dari neraka, terus disimpan di bawah telapak kakinya. Otaknya ini mendidih, darah di dalam otaknya ini mendidih sampai ke naik ke otaknya itu mendidih. Bagaimana rasanya? Nah, kita saja itu menginjak saja api kecil, sudah tidak tahan, menangis, apalagi semakin menginjakkan. Bagaimana dengan bayangannya dengan otak yang mendidih? Kita lihat kalau sering masak air, ya, otak yang mendidih, di air yang mendidih. Kalau kita masak air itu, kalau kena kulit melepuh, mengelupas, dan panasnya berjam-jam. Bukan hanya itu, 2 hari sampai 3 hari, karena sakitnya, perihnya bisa sampai berminggu-minggu kalau tidak dapat obat yang pas. Yang saya baca ini adalah kitab suci Al-Quran. Jadi jangan main-main. Kalau tidak percaya, ini buktinya. Jelas? Oke, sekian dulu dari saya. Ya, adapun kata-kata yang kurang tersusun, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya masih kurang dipahami, masih kocar-kacir, karena wawasan saya ini tidak sama dengan para ustaz-ustaz kondang yang di dalam TV-TV itu, ya. Dikarenakan saya ini cuma orang biasa, lulusan SD, ya, lulusan SD saja, ya, bukan ustaz terkenal. Jadi wawasannya ya wawasan tingkat SD saja. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.